Shalom, perkenalkan nama saya Legina Hamelia Bandil. Saya mahasiswa pasca sarjana IAKN Manado, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Nah, teman-teman, saat ini saya akan mempresentasikan materi pemecahan masalah dengan berpikir sistem. Nah, dengan judul mata kuliah Teori Kritis, Sistem Thinking, dan Analisis dengan dua dosen pengampu mata kuliah ini. Yang pertama Profesor Benny Binilang MS dan Profesor Ellen Kambey MA PhD. Teman-teman, saat ini kita masuk dalam materi. Jadi yang pertama yaitu ada 2 poin tentang pemecahan masalah dengan berpikir sistem ini. Yang pertama, kita harus mengetahui bekal apa saja yang akan kita gunakan dalam memecahkan sebuah masalah. Nah, jadi bekal yang pertama yaitu menyamakan perspektif tentang apa itu masalah. Nah, teman-teman, menyamakan perspektif tentang masalah. Di sini yang dimaksudkan dengan perspektif adalah cara pandang. Nah, ketika dalam sebuah diskusi ada perdebatan, saling tidak setuju, ada yang lain menerima tetapi tidak sepenuhnya menerima, hanya setuju tetapi tidak menerima apa yang diusulkan oleh orang lain itu. Nah, teman-teman, ketika dalam menghadapi masalah, tentunya masalah ketika disuguhkan sebuah masalah, orang-orang pasti akan berpikir dengan cara yang negatif. Yang seharusnya masalah itu jangan dipandang sebagai sesuatu yang negatif, tetapi sesuatu yang positif. Bagaimana kita mampu untuk menjadikan masalah sebagai sesuatu yang positif, yaitu dengan bertujuan untuk memperbaiki diri menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, kita masuk dalam bagian yang kedua, teman-teman, yaitu menyamakan persepsi tentang analisa. Nah, ketika kita disuruh untuk menganalisa, baik itu dalam konteks kita belajar atau dalam kita bekerja, kita pasti akan mencari tahu apa saja yang harus kita analisa. Nah, tetapi pernahkah kita berpikir apa itu analisa? Nah, dalam buku yang menjadi panduan materi saya saat ini, ada berbagai pengertian yang dijelaskan oleh Google tentang apa itu analisa. Nah, jadi saya membuat kesimpulan analisa itu adalah dari berbagai pengertian. Analisa itu adalah membagi komponen, mencari tahu hubungan apa saja yang terkait di dalamnya, dan menarik kesimpulan. Nah, teman-teman, sedangkan untuk membagi komponen itu tersendiri, kita tertolong dengan format 5W tambah 1H, yaitu dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, kita ditolong dengan 5W tambah 1H untuk membagi komponen dalam mencari analisa ini. Sedangkan yang berikutnya yaitu mencari dan menentukan, yaitu terbagi atas yang pertama, koinsiden. Nah, koinsiden ini terjadi karena adanya kecelakaan atau kebetulan. Yang kedua yaitu korelasi. Dia memiliki hubungan tetapi tidak ada keterkaitan atau tidak ada sebab akibat di dalamnya. Sedangkan yang berikutnya yaitu kausal. Kausal ini dia memiliki hubungan yang dibandingkan memiliki korelasi dan hubungan sebab akibat. Nah, yang terakhir yaitu mengambil kesimpulan. Kesimpulan ini yang terakhir ialah jawaban ya ataukah tidak. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk di bekal yang ketiga, yaitu perbedaan analisa dan analisa sistem. Nah, jadi yang membedakan analisa biasa dengan analisa sistem ini ada 3 perbedaannya, teman-teman. Jadi yang pertama, kalau analisa yang biasa itu hanya mencari apa yang rusak. Sedangkan kalau analisa sistem dia mencari bukan hanya mencari apa yang rusak, tetapi mencari hubungannya, apa yang menjadi hubungannya. Nah, perbedaan yang kedua yaitu kalau analisa biasa dibatasi hanya dengan satu sudut pandang kita. Kita melihat masalah itu hanya dari satu sudut pandang, sedangkan analisa sistem kita melihatnya dari berbagai macam sudut pandang, tidak dibatasi oleh berbagai cara apapun. Nah, sedangkan perbedaan yang ketiga yaitu kalau analisa biasa itu hanya cari dan perbaiki yang rusak, apa saja komponen yang rusak, sedangkan yang analisa sistem ini mencari yang rusak dan memperbaiki yang rusak ini dan melihat komponen-komponen antara keterkaitannya. Tidak hanya habis dirusak
harus cari yang rusak, perbaiki, tetapi melihat komponen-komponen yang lainnya yang berkaitan sehingga menyebabkan kerusakan. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk di bekal yang keempat, yaitu konsep, model, metode, dan alat. Konsep yaitu argumen atau penjelasan yang nantinya akan kita lakukan dalam pemecahan masalah. Sedangkan untuk model ini dipandang oleh seorang individu atau kelompok yang nantinya bisa menjadi patokan untuk bisa jadi sukses nantinya. Nah, sedangkan untuk metode yaitu langkah-langkah yang harus digunakan dalam menganalisa atau memecahkan sebuah masalah. Sedangkan yang keempat yaitu alat. Nah, berbicara tentang alat, teman-teman, pasti tentunya disebut perkakas, alat-alat yang bisa membantu kita dalam memecahkan sebuah masalah. Yang kelima, bekal yang kelima yaitu analisa sistematik secara interaktif dengan prinsip 4F. Nah, teman-teman, apa ini 4F ini? F yang pertama yaitu for, melihat tujuan. Nah, F yang kedua yaitu function, yaitu melihat fungsi dari sistem secara kontekstual. Yang F yang ketiga yaitu forms, melihat komponen, struktur, bentuk-bentuk yang ada. Sedangkan yang keempat, F yang keempat yaitu flow, melihat bentuk dan saling keterhubungan. Oke, nah teman-teman, kita masuk dalam pokok bahasan yang kedua yaitu 5 langkah pemecahan masalah berbasis sistem. Nah, jadi langkah yang pertama ini yaitu definisikan permasalahan. Mendefinisikan permasalahan ini sangat membantu bagi kita dalam langkah yang pertama, yaitu menggunakan format 5W tambah 1H, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Saya rasa teman-teman sudah paham tentang 5W tambah 1H ini akan mempermudah kita melakukan langkah. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk di langkah yang kedua, yaitu analisa sistem permasalahan. Nah, di dalam langkah yang kedua ini, kita harus memetakan komponen-komponen terpenting pada sistem dan interaksi antar komponen. Nah, sedangkan langkah yang ketiga yaitu petakan gap, kondisi ideal, dan hasil eksplorasi. Nah, yang pertama, deskripsikan kondisi ideal yang diinginkan dengan membayangkan apa saja komponen yang ada di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu tentukan apakah komponen-komponen yang ideal ada dalam sistem kondisi saat ini ataukah tidak. Nah, yang selanjutnya yaitu tentukan apa hubungan komponen yang penting berkaitan dengan kondisi saat ini. Baik teman-teman, sekarang kita masuk di langkah yang keempat yaitu susun dan laksanakan rencana perbaikan. Nah, perbaikan komponen yang ada tapi kurang bekerja maksimal. Nah, sedangkan yang kedua yaitu pengembangan baru komponen yang tidak ada. Nah, sedangkan untuk langkah yang terakhir, langkah yang kelima ini yaitu monitor dan standarisasi perbaikan. Jadi melakukan evaluasi dalam interval tertentu untuk mendapatkan umpan balik dan perbaikan. Demikianlah presentasi materi saya tentang pemecahan masalah dengan berpikir sistem telah selesai. Disadari tentunya ada banyak kekurangan dalam pemaparan materi saya saat ini. Saya sangat mengharapkan kritikan, saran, pertanyaan dari teman-teman sekalian maupun dosen mata kuliah tentunya dari pemaparan materi saya saat ini. Nah, teman-teman, semoga Tuhan Yesus tetap terus menyertai kita semua. Saya Legina Hamelia Bandil. Shalom.